hukum azan atas penduduk sebuah negeri. Apa hukum azan? Maka pendapat yang dikuatkan adalah fardu kifayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa 17 Al-Muharram 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian, jamaah Masjid Al-Faru yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan kali ini kita memulai membaca bab yang ke-10. Penulis mengatakan babu al-adhan, bab 10 tentang azan. Pengertian azan secara bahasa adalah al-i'lam, artinya pemberitahuan. Pengertian azan secara bahasa artinya al-i'lam atau pemberitahuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah
ayat 3, wa adzanun minallahi wa rasulih, dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Begitu juga dalam surat Al-Anbiya ayat 109, adzantukum ala sawa, jazakallah khair, adzantukum ala sawa, artinya aku telah beritahukan kepada kalian secara sama. Adapun istilah adzan secara istilah syariat, al-i'lam bi waqti salatil mafruḍah bi alfadhin ma'lumatin ma'thuratin ala sifatin makhsusatin. Adzan secara istilah syariat adalah pemberitahuan tentang waktu salat yang wajib dengan lafaz-lafaz yang ditentukan berdasarkan riwayat sesuai cara yang khusus, berdasarkan riwayat-riwayat sesuai tata cara yang khusus. Itu adzan secara istilah syariat, pemberitahuan tentang waktu sholat yang wajib dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan berdasarkan riwayat-riwayat sesuai dengan tata cara yang khusus. Adapun al-iqamah secara bahasa ada beberapa makna, diantaranya yaitu al-istiqra', penelitian secara bahasa. Ada lagi al-izhar, penampakan. Ada lagi an-nida, panggilan. Ini iqamah secara istilah syariat. Dan iqamah secara secara bahasa, secara istilah syariat adalah i'lamun bil qiyam ila salati bi alfadhin ma'lumatin ma'thuratin ala sifatin makhsusah, yaitu panggilan atau pemberitahuan untuk mendirikan sholat dengan lafaz yang sudah ditentukan berdasarkan riwayat-riwayat sesuai dengan sifat-sifat yang khusus. Itulah pengertian dari adzan dan iqamah. Kemudian adzan untuk salat 5 waktu ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Berdasarkan Al-Quran diantaranya surat Al-Jumu'ah ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah pergi ke masjid mengingat Allah. Begitu juga dalam surah Al-Maidah ayat 58. Wa idza nadaitum ilas salati takhadhuha huzuwan wa la'iba. Dan jika kalian dipanggil untuk mengerjakan salat, maka mereka orang-orang munafik menjadikannya sebagai huzuan, olok-olokan dan main-main. Ini dalil disyariatkannya adzan. Adapun dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita baca hadis-hadisnya tentang pensyariatan adzan. Adapun dalil ijma' adalah
naqlu disebutkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, yaitu ijma'ul ummah ala masyru'iyyatil adzan lis-salawatil khams. Para ulama umat Islam bersepakat tentang disyariatkannya adzan untuk salat 5 waktu. Baik. Kita baca sekarang hadis yang ke-68. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an yashfa'al adhana wa yutiral iqamata. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Baik. Sekarang kita ingin bahas dulu biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadim itu artinya adalah pembantu Rasulullah SAW. Dan beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan harta dan anak yang banyak. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah anaknya dan rizkinya, dan berkahilah dari apa yang engkau berikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kabul doanya. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu akhirnya mendapatkan keturunan yang sangat banyak. Beliau dikatakan meninggal dari keturunannya sebelum beliau, cucu-cucunya sangat banyak. Dan kemudian beliau panjang umur. Ini doa Rasul sallallahu alaihi wasallam kabul. Maka hati-hati terhadap doa ini. Apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan, maka hendaknya seseorang memperhatikan jangan sampai dia tidak memperhatikan adzan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar ya. Taib. Anas bin Malik, nama lengkapnya Anas bin Malik bin Nadhr Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau dibawa oleh ibu beliau Ummu Sulaim ketika berumur 10 tahun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh ibunya Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, hadza Anas, gulamun yakhdumuka." Wahai Rasulullah, ini adalah Anas. Beliau adalah anak laki-laki yang akan menjadi pembantu engkau. Kemudian tadi Rasulullah SAW mendoakan Anas tersebut banyak harta, banyak anak, dan masuk ke dalam surga. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Fara'aitu thnataini wa ana arju tsalitsah."
falaqad dafantu li sulbi siwa walada waladi mi'atan wa khamsatan wa ishrin. Aku melihat dua anak lahir dan aku berharap yang ketiga, artinya racap anak. Dan sungguh aku menguburkan anak keturunanku, cucu-cucuku sekitar 125 orang meninggal sebelum beliau. Wa inna ardi la tuthmiru fi sanati marratain, dan tanahku subur menghasilkan buah panen dalam setahun 2 kali. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu beliau tinggal di kota Madinah setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pergi ke Basrah dan meninggal di sana pada tahun 93 Hijriah. Ini adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian di sini Anas bin Malik bercerita, umira Bilalun. Anas bin Malik menuturkan bahwa Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan, mengganjilkan iqamah. Maka siapa itu Bilal? Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah. Dan Bilal adalah muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari Habasyah, Al-Habsyi. Jadi kalau kita lihat sekarang Al-Habsyi, Al-Habsyi itu sebenarnya dari negeri Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Ya. Masuk dalam agama Islam di kota Mekah, dan beliau termasuk awal-awal yang masuk dalam agama Islam. Dan kemudian beliau memperlihatkan keislamannya. Akibatnya beliau disiksa oleh Umayyah bin Khalaf sampai-sampai dipanaskan di atas sebuah batu di bawah terik matahari di daerah Batha, kota Mekah. Diletakkan di atas dada beliau batu yang besar, dan beliau diperintahkan untuk tidur terlentang dan diletakkan batu yang besar agar kembali dari agama Islam kepada agama kesyirikan yang dahulunya menyembah Al-Lata dan Al-Uzza. Dalam keadaan demikian beliau mengatakan ahad, ahad, yaitu Allah yang satu, Allah yang satu. Sampai akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melewati Bilal yang sedang disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal tersebut karena Bilal budak radhiyallahu anhu. Kemudian setelah dibeli, dimerdekakan. Biasanya yang seperti ini disebut dengan maula. Makanya Bilal maula Abi Bakar As-Siddiq. Budak dibeli, dimerdekakan. Itu namanya maula. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, Sayyiduna a'taqa sayyidana. Ketika melihat Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq,
Maka Umar berkata, Tuan kita telah memerdekakan Tuan kita. Begitulah Islam, tidak ada perbedaan di antara sesama kaum muslimin. Kemudian setelah itu Bilal berhijrah ke kota Madinah dan mengikuti peperangan Badar dan juga peperangan-peperangan lainnya. Dan di kota Madinah Bilal menjadi muadzin di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergantian dengan Ibnu Ummi Maktum. Kecuali di dalam bulan Ramadan, ya, kecuali di dalam bulan Ramadan. Kemudian Bilal meninggalkan azan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keluar ke negeri Syam dalam keadaan berhijrah di sana. Dan wafat pada tahun 20 Hijriah. Jadi sebentar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat itu pada tahun 11 Hijriah. Kemudian Bilal pada tahun 20 Hijriah. Kemudian yang dimaksud dengan menggenapkan azan, maksudnya adalah kebanyakan lafaz azan itu disebutkan dalam jumlah yang genap. Disebutkan dalam jumlah yang genap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 genap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. 2 genap. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 genap. Jadi maksudnya Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan, yaitu kebanyakan dari lafaz-lafaz azan dalam jumlah yang genap. Dan mengganjilkan iqamah, maksudnya adalah kebanyakan dari lafaz-lafaz iqamah dalam jumlah yang ganjil. Allahu Akbar genap. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada yang genap, ada yang ganjil. Akan tetapi kebanyakan ganjil. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faidah dari hadis ini, atau sebelum faedah, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Hukum azan atas penduduk sebuah negeri. Apa hukum azan? Maka pendapat yang dikuatkan adalah fardu kifayah. Dan ini adalah pendapat Atha bin Abi Rabah, Imam Mujahid, Imam Abdurrahman bin Abi Layla, Imam Al-Auza'i, dan ini adalah yang terlihat dari madhab Imam Ahmad dan juga salah satu pendapat dari sebagian ulama-ulama madhab Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, bahwa azan di sebuah daerah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada sebagian di daerah tersebut mengumandangkan azan, sudah mencukupi. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hukum azan di sebuah daerah adalah fardu kifayah, hadis riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughayyiru idza tala'al fajr, yaghiru idza tala'al fajr, wa kana yastami'ul adzan
fa idza sami'a adzanan amsak wa illa aghar. Yang artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghiru, yaitu semangat apabila telah terbit fajar dan beliau mendengarkan azan. Jika beliau mendengarkan azan maka beliau diam. Lalu fasami'a rajulan yaqul, ada orang mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Maka Rasulullah SAW mengatakan alal fitrah, orang tersebut di atas fitrah. Kemudian apabila muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah, maka Rasulullah SAW bersabda kharajta minan nar, engkau keluar dari api neraka. Nah, ini hadis menunjukkan bahwa azan adalah hukumnya menurut pendapat yang dikuatkan fardu kifayah. Permasalahan selanjutnya hukum seorang yang sholat tanpa azan dan iqamah. Pendapat yang dikuatkan adalah hukum orang yang sholat tanpa azan dan iqamah, maka hukumnya sholatnya sah, tidak ada pengulangan atasnya. Sholatnya sah, tidak ada pengulangan atasnya. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata dalam kitab Al-Mughni, wa in shalla musallin bi ghairi adzanin wala iqamatin fas-salatu sahihatun 'alal qaulain. Jika ada yang salat tanpa azan, tanpa iqamah, salatnya sahih menurut pendapat yang kuat. Lima ruwiya an Alqamata wal Aswada annahuma qala dakhalna ala Abdillah fasalla bina bila adzanin wala iqamah. Sebagaimana diriwayatkan dari Alqamah dan Al-Aswad. Alqamah dan Al-Aswad ini adalah muridnya dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya berkata, kami menemui Abdullah bin Mas'ud. Lalu beliau sholat mengimami kami tanpa azan dan iqamah. Nah, jadi boleh, sah sholatnya. Kemudian Imam Ibnu Qudamah berkata, wala a'lamu ahadan khalafa fi dzalika illa Atha. Aku tidak mengetahui ada seorang pun yang menyelisihi akan hal itu kecuali Atha bin Abi Rabah. Artinya orang sholat tanpa adzan dan iqamah maka sholatnya sah. Ini menurut jumhur ulama, tidak ada yang menyelisihinya kecuali Atha bin Abi Rabah. Beliau mengatakan wa man nasyal iqamah yu'id. Kata Atha bin Abi Rabah, yang mengulang yang lupa iqamah maka dia mengulang salatnya enggak sah menurut Atha bin Abi Rabah. Wal Auza'i qala marratan yu'idu ma dama fi dzalikal waqt. Nah, Imam Al-Auza'i beda lagi. Kalau lupa iqamah dan waktunya masih ada maka dia ulang salatnya. Ya, waktunya iqamah salatnya masih ada, dia ulang salatnya. Fa in madha al-waqt fala i'adah alaihi wa hadha syudzuz. Tapi kalau waktunya sudah lewat dan dia salat tanpa iqamah maka tidak ada pengulangan. Tapi ini adalah pendapat yang aneh. Ya. Was sahihu qaulul jumhur. Pendapat yang sahih adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas para ulama. Lima dzakarna, berdasarkan apa yang sudah kita sebutkan. Wali annal iqamata ahadul adzanain, karena iqamah adalah salah satu dari dua adzan. Falam tafsudus salatu bitarkiha kal akhar, maka salat tidak rusak dengan meninggalkan iqamah seperti yang lain-lainnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Permasalahan selanjutnya, jadi apa tadi?
Kalau sholat sendirian tanpa adzan tanpa iqamah, sholatnya apa? Sah. Jika terkumpul penduduk sebuah negeri, kemudian semuanya tidak ada mau adzan, satu kampung tidak adzan, maka bolehkah diperangi negeri tersebut? Satu desa tidak mau adzan, padahal kaum muslimin ada di situ. Bolehkah diperangi desa tersebut? Ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Beliau menukilkan perkataan Imam Al-Khattabi, fihi annal adzana syiarul Islam. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa adzan adalah syiar agama Islam. Wa annahu la yajuzu tarkuhu, dan bahwa tidak diperbolehkan untuk meninggalkannya. Walau anna ahla baladin ijtama'u ala tarkih kana lis-sultani qitaluhum alaih. Kalau seandainya ada sebuah penduduk negeri bersepakat untuk tidak mengumandangkan azan, jadi daerah itu tidak ada azan, maka pemimpin berhak untuk memeranginya. Pemimpin berhak untuk memeranginya. Wa hadza ahadu aqwalil ulama kama taqaddam. Dan ini adalah pendapat, salah satu pendapat dari pendapat para ulama. Wa huwa ahadul aujuh fil madhab. Dan ini adalah salah satu sisi dalam mazhab Syafi'i. Wa aghraba Ibnu Abdul Bar faqala la a'lamu fihi khilafan. Kata Imam Ibnu Abdul Bar, aku tidak mengetahui ada khilaf dalam masalah ini, bahwa kalau ada sebuah negeri, desa, daerah tidak ada kumandang azan, maka berhak pemimpin atau yang berkuasa untuk memerangi daerah tersebut. Kita lanjutkan permasalahan selanjutnya. Jika seseorang di sebuah desa lalu dia desa tersebut ada yang azan, tapi orang desa tersebut sholat di rumah, apakah dia mengumandangkan azan dan iqamah saat di rumah? Ya, ada seseorang di sebuah desa dan desa itu dikumandangkan azan, tapi orang ini sholatnya di rumah. Ya, kayak kita lah sebagian nang kada ke masjid, ya. Ini sholatnya di rumah, azannya dikumandangkan, tapi sholat di rumah. Nah, ketika dia sholat di rumah, apakah diazankan dan diiqamahkan? Bisa dipahami ini masalahnya? Baik. Maka jawabannya adalah, yaitu Imam Ibnul Munzir rahimahullah berkata, ahabbu ilayya an yu'adzan wa yuqim idza shalla wahdah, yang artinya lebih aku sukai dia mengumandangkan azan, an yu'adzina wa yuqima, dia mengumandangkan azan dan mengumandangkan iqamah jika dia sholat sendirian, itu lebih disukai. Ada adzannya, ada iqamahnya. Wa yujzihi in aqama, tapi kalau cuma iqamah sah. Wa illam yu'adzin, meskipun tidak mengumandangkan azan. Walau shalla bi ghairi adzanin wala iqamah lam yajib alaihi al-i'adah. Dan juga kalau sudah sholat tanpa azan dan iqamah, maka tidak wajib mengulang. Maka tidak wajib mengulang. Wa innama ahbabtul adzana wal iqamah lil musalli wahdahu, tetapi aku suka
untuk orang yang sholat sendirian tetap mengumandangkan azan dan iqamah. Nah, itu intinya. Intinya kalau seandainya dia sholat sendirian di rumahnya, maka dia tetap disukai untuk azan dan kemudian untuk apa? Iqamah. Untuk azan dan iqamah. Tapi kalau seandainya iqamah saja, sah sholatnya. Kalau tanpa azan dan iqamah, maka sah juga sholatnya. Baik. Permasalahan selanjutnya, hukum azan dan iqamah di masjid yang sudah disolati di dalam. Kita nih sholat azan kan sudah, nanti qomat sholat, habis sholat selesai sudah, ada jamaah kedua, apakah perlu azan dan iqamah lagi atau tidak? Bisa dimaklumi ini? Maka jawabannya, pendapat yang dikuatkan adalah dia tetap seperti yang permasalahan tadi, mengumandangkan azan dan iqamah lebih disukai. Tetapi jika mencukupkan dengan azan muadzin yang awal, maka tidak mengapa. Artinya cuma iqamah saja berarti tidak mengapa. Ya, jadi sama jawabannya. Kalau seandainya dia jamaah kedua, maka tetap dianjurkan untuk azan dan iqamah. Tetapi kalau seandainya cuma iqamah saja, sah salatnya. Ya, sah salatnya. Baik. Permasalahan selanjutnya, apakah ada kewajiban atas orang yang bersafar azan dan iqamah? Safar nih, kemudian ingin sholat, adalah kewajibannya. Ya, safar ingin sholat adalah kewajibannya. Maka jawabannya adalah wajib bagi orang musafir azan dan iqamah, dan wajibnya wajib kifayah, seperti orang yang mukim, seperti orang yang mukim, wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada yang mengumandangkan azan, maka sudah mencukupi. Nah, hukum azan bagi orang yang sholat sendirian kalau dia di pedalaman kampung, pedalaman desa. Hukum azan bagi orang yang sholat sendirian jika dia di pedalaman desa. Maka Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, wa idza kana fil waqti fi badiyah aw nahwiha istuhibba lahul jahru bil adzan. Kalau seandainya pada waktu itu dia di pedalaman desa dan masuk waktu sholat, dianjurkan untuknya menjaharkan, mengeraskan adzan. Artinya mengumandangkan adzan. Liqauli Abi Sa'id, idza kunta fi ghanamik aw badiyatik fa'adzanta bis salah farfa' sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya, jika ini berdasarkan perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, jika engkau sedang menggembala kambing, sedang di pedalaman, lalu engkau kumandangkan azan untuk sholat, maka angkatlah suaramu untuk mengumandangkan azan. Sesungguhnya tidak ada yang mendengar suara seorang muadzin, baik itu jin atau manusia atau apapun, kecuali yang mendengar itu akan menjadi saksi penolong kelak pada hari kiamat. Masya Allah ya.
Jadi yang muadzin di pedalaman desa, pedalaman hutan, di atas gunung misalkan, di mana lagi, padang pasir, maka jika dia mengangkat suaranya lalu didengar baik oleh jin, oleh manusia, oleh seluruh yang di sekitarnya yang mendengar azannya, akan bersaksi menjadi penolong kelak pada hari kiamat. Menjadi penolong kelak pada hari kiamat. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, fihi anna adzan al-fadzi mandubun ilaih walau kana fi qafrin. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa azan sendirian, dia aja sendirian, enggak ada yang lain, itu dianjurkan. Azan sendirian itu dianjurkan meskipun dia di pedalaman, walau lam yartaji huduru man yusalli ma'ahu, meskipun dia tidak berharap ada orang yang ikut hadir bersamanya, li'annahu in fatahu musallin falam yafuthu istishhadu man sami'ahu min ghairihim, karena kalau seandainya tidak ada yang ikut sholat bersama dia, maka dia tidak akan terlewat doa orang-orang yang mendengar azannya atau doa makhluk-makhluk yang mendengar azannya. Permasalahan selanjutnya, hukum azan dan iqamah untuk sholat qadha. Untuk sholat qadha. Sholat qadha itu gimana? Subuh terlambat diqadha, kemudian zuhur kelupaan diqadha, asar teguring diqadha. Banyak banget alasannya. Maka pendapat yang dikuatkan adalah dianjurkan azan dan iqamah untuk sholat yang diqadha. Dianjurkan azan dan iqamah untuk sholat yang diqadha. Jika ketinggalan sholat, maka dianjurkan untuknya mengumandangkan azan yang pertama, kemudian iqamah di setiap sholat. Jadi misalkan gini, dia tadi ketiduran sholat zuhur, maka ingin sholat asar, maka pada saat itu dia azan, lalu sholat zuhur, azan afwan, kemudian iqamah, lalu sholat zuhur, lalu iqamah lagi, lalu sholat asar. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim, cerita dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika Nabi dan para sahabatnya ketiduran sampai siang. Yang membangunkan beliau adalah panasnya terik matahari sampai siang. Maka pada waktu itu Bilal azan untuk mengerjakan sholat azan meskipun sudah siang. Kemudian setelah azan sholat 2 rakaat, lalu setelah itu iqamah, lalu setelah itu sholat subuh, lalu setelah itu sholat subuh. Taib. Permasalahan selanjutnya, apakah ada kewajiban atas perempuan untuk azan dan iqamah? Maka pendapat yang kita kuatkan adalah tidak ada kewajiban dan syariat untuk perempuan azan dan iqamah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Tetapi kalau seandainya perempuan melakukan itu, ada yang azan, ada yang iqamah, maka tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena dia adalah berzikir kepada Allah. Tetapi jangan sampai mengangkat suaranya yang bisa menimbulkan fitnah, yang bisa menimbulkan fitnah. Jadi tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Taib. Kemudian jumlah ucapan azan
berapa jumlah ucapan azan, berapa. Maka pendapat yang dikuatkan adalah bahwa takbir Allahu Akbar di awal azan 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, saya itu di Masjid Umar di pesantren kan ada pengujian untuk santri-santri yang dipilih menjadi muadzin. Saya pesan kepada pengurus masjidnya, saya tidak terlalu suka azan yang terlalu meliuk-liuk, ya, karena Bilal itu azan, mengapa yang dipilih Bilal? Li'annahu anda sautan, karena dia suaranya lantang, bukan suaranya lembut mendayu-dayu. Itu kada bangun orang, ya. Kalau kayak di Arab Saudi misalnya, ya, biasa di masjid-masjid kampung selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu suaranya keras-keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun tuh orang tuh. Nah, itu. Jadi takbirnya 4. Takbirnya 4. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid. Ya, hadis dari Abdullah bin Zaid bahwa takbirnya 4. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah. Dan ini adalah pendapat Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri. Pendapat Imam Ahmad bahwa di dalam hadis tersebut at-takbir fi awwalihi 4 wa laysa fihi tarji'. Takbir pada awalnya 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu 4, ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum tarji' setelah di dalam azan. Hukum tarji' setelah di dalam azan. Apa itu tarji'? Tarji' para ulama mengatakan al-audu ila syahadataini marratain bi raf'i shaut ba'da qawlihima marratain bi khafdhi shaut. Wa huwa qawlu jumhur ahli al-ilm Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu namanya tarji'. Tarji' adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat 2 kali dengan suara yang keras setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang lirih. Jadi begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 takbirnya. Habis itu syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, tarji'nya bukan seperti itu. Tarji'nya adalah yaitu 2 kalimat syahadatnya rendah dulu. Ya, 2 kalimat syahadatnya rendah dulu. Jadi setelah takbir 4, maka muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru setelah itu asyhadu an la ilaha illallah,
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu namanya apa? Tarjih. Jumhur mengatakan disyariatkan. Jumhur mengatakan disyariatkan. Apa tadi tarjih artinya? Mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lirih, baru setelah itu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan keras. Itu namanya apa? Tarjih. Jumhur mengatakan disyariatkan. Ya. Dan pendapat yang kuat adalah pendapat jumhur. Hal ini berdasarkan hadis Abu Mahdzurah, dan ini adalah pilihan pendapat dari Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn Qayyim, Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Nah, seperti yang dilakukan tadi oleh Mas Rizky, ya, itu namanya tarjih. Jadi 4 takbir, lalu setelah itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, akan tetapi dengan suara yang lirih. Baru setelah itu dengan suara yang keras. Bisa dimaklumi ini? Itu namanya tarjih. Taib. Sekarang jumlah lafaz iqamah. Lafaz iqamah ada 11 ucapan. 11 ucapan atau 11 kalimat. Kalimat itu kan kumpulan dari kata-kata. 11 kalimat. Seluruhnya adalah satu kecuali takbir di awalnya dan di akhirnya. Dan lafaz qad qamatis shalah, maka ini disebutkan secara genap, dan ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat yang kita kuatkan. Lafaz iqamah 11 kalimat. 11 apa? Kalimat. Seluruhnya tunggal satu, kecuali lafaz takbir awalnya dan akhirnya, dan lafaz qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, maka diucapkan dua. Dan ini pendapat jumhur. Kita ambil 11, betul enggak ya? Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tadi 11 gimana? Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. 11. Takbir di awal 2, di akhir 2. Qad qamatis shalahnya juga 2. Bisa dimaklumi ini? Baik. Memang ada beda Ustaz? Ada, sebagian ulama ada yang beda. Ya, Imam Malik, beliau cuma 10. Ya, beliau cuma 10. Jadi qad qamatis shalahnya cuma sekali. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, qad qamatis shalahnya cuma sekali. Tetapi pendapat jumhur adalah yang dikuatkan berdasarkan hadis Anas yang kita baca tadi. Taib. Hikmah dari menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata,
Wal hikmatu fi ifradil iqamah wa tasniyatil adzan anna al adzana li'i'lamil ghaibin fayukarrar. Hikmah diganjilkan iqamah dan digenapkan adzan, bahwa adzan itu untuk memberitahu orang-orang yang belum hadir agar banyak pengulangannya. Nah, itu agar banyak pengulangannya. Liyakuna ablagha fi i'lamihim, agar adzannya sampai kepada mereka karena diulang. Wal iqamatu lil hadirin, dan iqamah untuk yang sudah hadir. Ya, fala hajata ila tikrariha, maka tidak perlu untuk mengulang-ulangnya. Walihadza qala al-ulama'u yakunu raf'us saut fil iqamati dunahu fil adzan. Oleh sebab itulah para ulama berkata, mengangkat suara dalam iqamah itu lebih rendah dibandingkan suara adzan. Nah, itu. Wa inna ma karrara lafdhal iqamati khassah li'annahu maqsudul iqamah. Nah, tapi memang ketika iqamah kan di ucapannya qad qamatis shalah, qad qamatis shalah diulang dua, karena memang itu tujuan dari apa? Iqamah. Nah, begitu. Taib, hukum azan dalam keadaan berdiri. Apa hukum azan dalam keadaan berdiri? Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilal, qum fanadi bis salah." Wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan azan. Berdirilah dan kumandangkan azan. Maka Imam Ibnul Munzir rahimahullah berkata, "Lam yakhtalif ahlul ilm fi anna minas sunnati an yu'adzina wa huwa qa'im illa min illah." Tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa termasuk sunnah adalah mengumandangkan azan dalam keadaan sedang berdiri, kecuali kalau ada sakit. Fa in kanat bihi illah, kalau ada dia sebab sehingga tidak bisa berdiri, falahu an yu'adzina jalisan, maka boleh baginya untuk mengumandangkan azan dalam keadaan berdiri. Duduk. Nah, kalau sakit atau kalau lumpuh atau kalau macam-macam ini. Wa ruwina an Abi Zaid radhiyallahu anhu sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kanat rijluhu usibat fi sabilillah annahu adzan wa huwa qa'id. Dan disebutkan dari Abu Zaid bahwa beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaki beliau mungkin diamputasi saat berperang, maka kemudian beliau azan dalam keadaan duduk. Azan dalam keadaan duduk. Imam Nawawi berkata, "Falau adzana qa'idan aw muttaji'an aw ila ghairil qiblah karih wa sahha adzanu." Kalau dia mengumandangkan azan dalam keadaan duduk, bahkan berbaring atau menghadap selain kiblat, maka ini kurih, dimakruhkan, tapi azannya sahih. Misalkan ada azan menghadap sana, ya, azannya dimakruhkan, tapi sahih azannya. Li'annal maqsuda al-i'lam, karena yang maksud dari azan apa? Pemberitahuan. Waqad hasal, dan pemberitahuannya sudah sampai meskipun tersalah paling, ya, atau sambil mengantuk mungkin sidinlah. Mengantuk azan sambil guring, Allah, sambil berebah gitu, ya. Maka kata Imam An-Nawawi rahimahullah, itu makruh, tapi azannya sah karena sudah terlaksana maksud dari azan. Dan ini adalah pendapat jumhur mazhab Syafi'i. Ini adalah pendapat jumhur mazhab Syafi'i, dan itu pendapat yang kita kuatkan. Kemudian apa hukum menghadap kiblat saat azan? Imam Ibnul Munzir rahimahullah berkata, ajma'a ahlul ilm
ala anna minas sunnati an tustaqbalal qiblah bil adhan. Para ulama berijma'. Ijma' itu adalah ittifaqu mujtahidi ummati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi mas'alatin min masailid din. Itu pengertian ijma'. Kesepakatan ahli ijtihad umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sebuah permasalahan dari permasalahan agama setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulun dari hari Senin yang lalu sampai hari Jumat itu ada undangan untuk ikut daurah pelatihan para ustadz dan para pendakwah se-Indonesia yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib di Surabaya, mengundang dua syekh besar di kota Madinah, guru besar akidah dan guru besar fikih. Yang pertama Syekh Al-Ustadz Ad-Doktor Ibrahim bin Amir Ruhaili, Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ruhaili, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan Universitas Islam Madinah. Yang kedua Al-Ustadz Ad-Doktor Tarhib bin Rabi'an Ad-Dawsari, Profesor Dr. Tarhib bin Rabi'an Ad-Dawsari. Yang hadir 400 orang se-Indonesia. Yang dari Kalsel cuma ulun waktu itu yang ikut. Nah, Syekh Ibrahim beliau membawakan tentang Ar-Rasyad fi Taqrir Masailil I'tiqad, permasalahan akidah. Sedangkan Syekh Tarhib membawakan materi Risalatun fil Usul, yaitu tentang usul fikih. Di situ kita belajar tentang ijma', tentang ijtihad, mujtahid. Siapa itu mujtahid? Setelah kita belajar tentang mujtahid, tentunya ini pas waktu kita kuliah sudah pelajari, tapi ini untuk diperdalami lagi. Setelah kita belajar tentang ijtihad, mujtahid, asa kada sanggup duduk di sini kalau bukan karena kedada orang lagi. Seorang mujtahid itu tidak mudah. Mujtahid yang memberikan fatwa, ya. Makanya kadang-kadang heran kalau di media-media sosial Ustadz bikin status, kemudian di dalam status ada komentarnya bertanya kepada ustadznya. Nanti ada yang mengomentari, Ustadz ulun izin menjawablah, ya. Itu sebenarnya terlalu berani. Sampai-sampai saya nanya kepada Syekh Ibrahim, Syekh, setelah kita belajar tentang ijtihad, sepertinya nanti kalau pulang ke Banjarmasin saya tidak mau lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah karena berat. Ternyata tidak mudah untuk menjadi ahli fatwa. Maka Syekh menjawab, al-ilmu fina qalil, ilmu di dalam diri kita itu sedikit, wa ma 'indan nasi katsir, tetapi pertanyaan-pertanyaan di tengah manusia sangat banyak. Pertanyaan-pertanyaan di tengah manusia sangat banyak. Maka ala kullin, ketika berbicara tentang ijtihad yang seperti ini berat, ya. Orang berbicara tentang agama karena yang berhak untuk berijtihad hanya orang-orang yang benar-benar berilmu. Makanya di sini disebutkan ajma'a ahlul ilm, para ulama berijma' bahwa termasuk sunnah adalah menghadap kiblat saat mengumandangkan azan. Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dari mazhab Hambali mengatakan al-mustahabbu an yu'adzana mustaqbilal qiblah la na'lamu fihi khilafan. Yang dianjurkan adalah dikumandangkan azan atau an yu'adzina, dikumandangkan azan, ia mengumandangkan azan dalam keadaan menghadap kiblat, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal ini. Begitu juga Imam Nawawi berkata, walau akhalla bi istiqbalil qiblah aw masya fi adhanihi lam yabtul
qala fil khutbah akadu minal adzan wa lam tabtul bihadza. Kalau ada orang yang tidak menghadap kiblat saat azan atau dia jalan saat azan, ya, maka tidak batal azannya. Nah, ini perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Baik. Mengumandangkan azan di atas kendaraan saat safar. Kalau kita mungkin di pesawat, di kapal, ya, di kereta, mau habis waktu, apa hukum mengumandangkan azan saat safar? Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah SAW, annahu kana yu'adzinu 'alal ba'ir. Beliau mengumandangkan azan di atas onta. Wa yanzilu fayuqim. Tapi kalau ingin sholat, beliau turun dari ontanya dan iqamah. Dan tidak pernah Rasulullah SAW sholat wajib itu di atas kendaraan. Pasti beliau turun. Nah, kemudian ada yang bertanya, Nini, lalu mun kita di pesawat kayak Pak? Turunlah Ustaz. Maka jawabannya tentu tidak. Ya. Tapi kalau waktunya mau habis, maka dia sholat di pesawat. Jangan di atas pesawat, gugur pian. Ya. Annahu kana yu'adzinu al-bari wa yanzilu fayuqim wa dzakara Ibnu al-Munzir adadan kabiran min ahli al-ilm mimman ra'au an yu'adzina rakiban minhumul a'immatul arba'ah. Dan para ulama banyak meriwayatkan bahwa para imam yang 4 mengumandangkan azan dalam keadaan menunggangi kendaraan. Dulu kendaraannya kan hewan. Nah, ini menunjukkan boleh mengumandangkan azan di atas kendaraan. Terakhir, permasalahan apabila ada hujan lebat, maka seorang muadzin dia mengumandangkan azan dengan ucapan as-salatu fir rihal, hujan lebat. Jadi jangan aneh nanti ya, kalau ada hujan lebat terutama malam, maka dikumandangkan azan dengan mengucap as-salatu fir rihal, artinya sholat di rumah masing-masing. Dan ini banyak hadisnya, diantaranya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa beliau qala li muadzinihi fi yaumin matir idza qulta asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul sallu fi buyutikum. Jika engkau mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka jangan mengucapkan setelahnya hayya 'alas shalah, tapi ucapkanlah sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Ini persis ketika Covid merajalela, maka azan-azan banyak diucapkan kata-kata ini, sallu fi buyutikum. Qiyasan 'alal matar, qiyas atas hujan. Ya, qiyas atas hujan. Jadi tidak bisa salat di masjid, maka muadzinnya mengucapkan sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Nah, ini para ikhwah. Begitu juga ucapan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa inna Rasulullah SAW kana ya'muru muadzinahu idza kanat lailatan baridah aw dzata matar yaqul ala sallu fi rihalikum. Bahwa Rasulullah SAW jika sering beliau memerintahkan muadzinnya jika malam dingin atau malamnya turun hujan, maka beliau mengucapkan ala sallu fi rihalikum. Ketahuilah, ingatlah sholat di rumah-rumah kalian. Nah, itu permasalahan-permasalahan dari satu hadis saja yang kita baca. Ya, hadis yang ke-66, 68. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang ingin bertanya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menyambung kajian yang semalam tentang sholat ruqyah. Amal kita
ada kopiah Jumat, tapi kalau di kampung ulun kan Ada. ada. Jadi bagaimana kalau pada sembahyang qobliyah, sholat itu namun duduk sekali nyaman. Jadi kita ganti lawan sholat mutlak, boleh kan? Enggak. Tidak boleh. Solusinya agar tidak terlihat beda dengan yang lain, ada sunnahnya bahwa apabila orang datang hari Jumat ke masjid, maka dia sholat sesuai dengan yang Allah takdirkan untuknya. Artinya semampu dia. Sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah pas muadzin yang pertama di masjid itu, imbah muadzin sholat lagi bilang sholat 2 rakaat salam. Ini menunjukkan bahwa tidak ada qabliyah khusus untuk sholat Jumat menurut pendapat yang dikuatkan. Solusinya begitu, agar tidak terlihat beda serangan. Orang sholat kita duduk, ya pengoler pada ini orang jat. Solusinya seperti itu, wallahu a'lam. Sholat sunnah, ya boleh dikatakan sholat sunnah mutlak. Yang penting dia sholat. Semestinya begitulah sholat sebelum Jumatan. Jadi kapan dia datang, maka sholat 2 rakaat salam, sholat 2 rakaat salam sampai khatib datang. Sampai khatib datang baru dia berhenti. Dan itu tidak ada batasan. Yang jadi permasalahan adalah sebenarnya ada azannya 2 itu loh. Ya, ada azan 2, kemudian setelah azan baru sholat. Ya, azan baru sholat. Kemudian kan nanti baru azan lagi. Nah itu yang jadi rancu. Jadi solusinya tadi 2 sholat rakaat, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat sampai khatib datang. Nah, ada lagi? Tentunya bukan yang ketika kita katakan sah azannya kemudian orang seenaknya berjalan-jalan. Ya. Jadi ada sebuah keperluan mungkin. Itu yang terjadi. Sama dengan iqamah, kan biasanya iqamah bapak yang iqamah di sini, kemudian sidin kebuka. Nah, itu iqamahnya sah. Bukan berarti boleh berjalan-jalan kanan kiri, Allahu Akbar, Allah. Bukan, wallahu a'lam. Nah, yang lain. Nah. Di sini dilihat maslahat, mafsadat. Tapi asal hukum yang sudah kita pelajari tadi tetap apa? Keras azan. Cuman dilihat maslahat pakai mic atau kada. Ya. Karena mau pakai mic 5:30 sudah pakai mic. Ini ajaran mana lagi, Jar? Dasar buhannya ini jam macam-macam. Nah. Tapi kalau seandainya tanpa mic, dia tetap mengumandangkan azan. Sebagaimana Rasulullah SAW saat beliau tertidur pada waktu peperangan, kan mungkin keletihan, kemudian yang membangunkan beliau panasnya terik matahari. Lalu setelah itu Bilal mengumandangkan azan. Baru sholat 2 rakaat sebelum subuh, baru iqamah. Itu tetap. Ataupun permasalahan memakai mic, maka ini dilihat maslahatnya. Ya. Nah, wallahu a'lam. Iya, syahadatnya saja. Enggak. Yang namanya tarji' adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang lirih. Baru setelah itu dengan 2 suara yang keras. Ya. Persis seperti yang biasa dilakukan oleh Mas Robi. Seperti itu. Itu tarji'. Karena memang dulu saya pernah ngajar kitab Bulughul Maram juga di Masjid Imam Syafi'i. Itu tarji' namanya. Yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat saja dengan suara yang lirih.
Baru setelah itu ucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang keras. Mungkin agak aneh di tengah masyarakat, betul tidak? Nah, tapi itu mazhab Syafi'i sebenarnya. Nah, itu dia. Makanya kalau azannya mazhab Syafi'i kan pakai azan Abu Mahdzurah, bukan pakai azan Bilal. Kalau benar-benar bermazhab Syafi'i ya. Tapi kan klaim saja. Klaim. Cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.